Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupannya Imam Lais, imam yang zahid dalam limpahan harta. Kemudian nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Harith Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi. Kemudian Al-Fahmi ini adalah dinisbatkan kepada Fahim, salah satu kabilah dari Qais Island yang asalnya adalah Asfahan. Kemudian Imam Lais ini lahirnya bertempat di Mesir, tepatnya di Qolaskondah, Provinsi Kolyubiyah di luar Kairo. Kemudian beliau lahir bulan Sya'ban tahun 94 Hijriah. Menurut satu pendapat, lahir pada 93 Hijriah. Imam Lais adalah seorang tabi'in. Beliau termasuk di masa tabi'in. Beliau adalah salah seorang periwayat hadis yang cukup terkenal. Para ulama sepakat akan amanahnya beliau, ketinggian derajatnya, dan kedalaman ilmu beliau dalam bidang fikih, hadis. Kemudian beliau adalah seorang ulama tertinggi di Mesir pada masanya dan sangat kaya. Sang hartawan yang zahid, Imam Lais, sosok yang terhormat, dermawan, dan cerdas. Beliau adalah orang yang kaya dan dermawan. Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir dan berziarah ke makam beliau berkata, tidak ada yang lebih menyedihkanku dari kehilangan Ibnu Abi Zib dan Imam Lais bin Sa'ad. Hal ini karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Lais sehingga tidak sempat berguru kepada Imam Lais. Kemudian pada suatu hari Imam Syafi'i berdiri di sisi makam Imam Lais seraya berkata, demi Allah wahai Imam, engkau telah mengumpulkan 4 sifat yang tidak dimiliki ulama lainnya, seperti dermawan, zuhud, amal, ilmu. Diriwayatkan pula menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Bukair, Imam Lais bin Sa'ad lebih dalam ilmu fikihnya. Kemudian dari Imam Malik, hanya saja murid-murid beliau tidak ada yang menuliskannya. Oleh karena itu, oleh keterdorannya, murid-muridnya inilah madhab beliau yang hilang. Terlebih dari dengan bertambah banyaknya murid-murid Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Lais adalah seorang hamba yang mendapatkan anugerah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat beliau per tahun adalah pendapatannya per tahun adalah 100.000 dinar. 100.000 dinar. Walaupun demikian, harta beliau yang melimpah ini tidak membuat beliau silau oleh dunia. Beliau sangat dermawan dan tidak kikir. Banyak riwayat yang menyebutkan walaupun dengan pemasukan yang demikian besar, Imam Lais tidak pernah berkewajiban mengeluarkan zakat. Muhammad bin Abdul Hakam pernah berkata, setiap tahunnya Imam Lais mendapatkan pemasukan lebih dari 80.000 dinar. Akan tetapi beliau tidak pernah berkewajiban membayar zakat karena sebelum mencapai 1 tahun 1 haul, pemasukan yang beliau diperoleh telah beliau infakkan dan sedekahkan. Dikisahkan juga ketika Imam Lais pergi ke Madinah, Al-Munawwarah menghadiahkan 1.000 dinar kepada Imam Malik. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, mengapa pemberian Anda lebih besar daripada pemberian khalifah? Kemudian dia menjawab, saya tidak suka bila pemberian saya kepada Imam Malik lebih kecil dari pemasukan saya per hari. Kemudian beliau seorang yang zuhud. Yahya bin Bukair, salah seorang murid beliau, berkata, saya pernah menyaksikan orang-orang fakir berdesakan di depan rumah beliau. Kemudian beliau itu membagikan sedekah kepada mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tidak memperoleh kebagian. Kemudian beliau
bersama saya mengantarkan sedekah ke 70 rumah janda. Sampai di rumah, beliau menyuruh salah seorang pembantunya untuk membeli minyak dan roti dengan uang 1 dirham. Ketika saya datang ke rumah beliau, saya melihat 40 tamu telah berada di dalam rumah beliau. Mereka dijamu dengan daging dan manisan. Si pembantu datang, saya tanyakan kepadanya, untuk siapa roti dan minyak yang engkau beli ini? Pembantu tersebut menjawab, Imam Lais menghadiahkan daging dan manisan kepada para tamu. Akan tetapi saya lihat beliau hanyalah sedikit makannya dengan minyak saja, roti dan minyak saja. Kemudian Khalifah Harun al-Rashid memanggil Imam Lais agar memberikan fatwa untuk memutuskan perselisihan antara dia dan istrinya, Jubaidah. Kemudian beliau mewafatkan agar Khalifah rujuk kepada istrinya kembali. Khalifah pun kemudian memberikan hadiah kepada beliau sebesar 5.000 dinar. Namun beliau menolak dan berkata kepada Khalifah, berikan uang ini kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya. Imam Lais di kalangan ulama adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk belajar mendalami ilmu agama. Beliau sangat antusias dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian selalu mendatangi majelis ilmu tersebut dimanapun tempatnya. Berguru kepada beberapa ulama di berbagai tempat. Nah, di antaranya guru beliau yang di Mesir, Yazid bin Abi Habib, Abdullah bin Ja'far bin Rabi'ah, Abu Habirah, Al-Harith bin Yazid. Selain itu, beliau juga berguru kepada para ulama dari Madinah dan negeri Syam. Pada tahun 113 Hijriah, kemudian beliau menunaikan ibadah haji. Kesempatan tersebut beliau mengambil riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Malikah, Atta bin Abi Robah, Abu Zubair, Nafi Ukail, Imran bin Abi Annas, kemudian Hisham dan ulama-ulama yang lainnya. Imam Lais tercukup masih muda, walaupun demikian para ulama telah mengetahui keutamaan dan kewaraannya. Cukup sebagai bukti keutamaan beliau bahwa beliau berguru pada guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis-hadis riwayat beliau terdapat di dalam Kutubus Sittah, dan beliau adalah orang yang thiqah dan adil. Yahya bin Bukair, murid dari Imam Lais itu, meriwayatkan dari Ibnu Wahab, ia berkata, suatu hari saya datang kepada Imam Malik. Kemudian beliau bertanya kepada saya tentang Imam Lais, bagaimana kabarnya? Saya menjawab, beliau dalam keadaan baik. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kejujurannya? Saya menjawab, ia adalah orang yang jujur. Lalu Imam Malik berkata, kita demikian adanya, semoga Allah SWT memberi kenikmatan dengan telinganya dan matanya. Lalu Yahya bin Bukair menambahkan, saya sering mendengar Imam Lais berkata, saya lebih tua dari Ibnu Luhayah. Dan puji bagi Allah yang memberi nikmat dengan akal kita. Dari paparan sebelumnya itu nampak jelas bahwa Imam Lais dan Imam Malik hidup dalam sezaman, juga termasuk keduanya itu ulama yang mendalami ilmu fikih hadis. Keilmuan keduanya juga sejajar. Mereka juga saling berkirim surat yang membicarakan seputar fikih, hadis, dan fatwa. Kemudian tahun wafatnya dan pemakamannya beliau, Imam Lais wafat di tahun 1705 Hijriah, 4 tahun sebelum wafatnya Imam Malik. Ada juga yang menyebutkan bahwa Imam Lais wafat di tahun 1706 Hijriah. Kemudian apa pula yang mengatakan bahwa beliau wafat? Ada juga ya yang mengatakan 197 Hijriah.
Kemudian Imam Lais dimakamkan di pemakaman Sodaf dalam Al-Kawakib Asy-Syairah karya Ibnu Ziyad. Kemudian disebutkan pendapat Quraisy bahwa makam Imam Lais awalnya adalah berupa gundukan tanah. Setelah tahun 640 Hijriah, makam beliau dibangun seperti yang pada saat sekarang. Ibnu Ziyad menambahkan juga bahwa Ibnu Jabas di dalam tarikhnya dia mengatakan, saya dulu melihatnya demikian, kemudian dibangun oleh Ibnu Tajir, dan tempat tersebut adalah tempat suci yang terkenal dengan dikabulkan doa-doanya yang dipanjatkan di sana. Tempat tersebut juga terdapat makam Al-Faqih Al-Imam Al-Muhadits As-Su'aib bin Lais bin Sa'ad. Ia termasuk ulama besar yang terhitung sebagai seorang muhaddis. Ibnu Abi Dunya berkata, suatu ketika Su'aib bin Lais menunaikan haji, lalu ia menyedihkan harta yang banyak. Kemudian ia melewati seorang ulama tersebut diantaranya tentang Su'aib, maka ia berkata, ini seorang alim, anak seorang alim yang dermawan dan anak seorang dermawan. Setelah sang wafat, ia kehilangan hartanya lalu pergi ke Syam dan masuk ke Damaskus. Kemudian ia didatangi seorang seraya berkata, saya adalah hamba ayahmu. Harta niaga ayahmu ada padaku sebesar 2000 dinar dan saya sekarang masih seorang budak. Jika engkau menghendaki, ambillah harta ayahmu dan bebaskanlah saya. Atau jika tidak, jualah saya. Kemudian Usyai berkata, kamu sekarang merdeka. Ya, dia berbicara, kamu sekarang merdeka dan uang yang ada bersamamu adalah pemberian untukmu. Kemudian di sini ada juga Al-Khattabi mengomentari, saya tidak tahu siapakah yang lebih mulia, apakah sang hamba dalam pengakuannya tentang harta tersebut ataukah sang Tuhan ketika membebaskan dan memberikan harta sebanyak itu. Kemudian As-Su'aib mendapatkan wasiat dari ayahnya untuk menjaga ilmu dan mempelajari hadis-hadis. Dan beliau wafat beberapa tahun setelah ayahnya. Makamnya berada di depan makam ayahnya, di dekat gundukan yang berseberangan dengan masjid. Kemudian tempat tersebut terdapat pula makam Muhammad bin Harun As-Sudafi, saudara ibunya itu ya. Kemudian menyebutkan bahwa ia hidup semasa dengan Imam Syafi'i. Di sana juga terdapat makam Syekh Jamal. Makam beliau tersebut dari kayu yang terletak di pintu pemakaman. Beliau terkenal dengan kesalehannya. Selain itu juga terdapat makam sejumlah qori dan pembantu. Kemudian di pintu sebelah kiri terdapat makam batu yang berdekatan dengan dinding. Ada yang mengatakan itu adalah makam